Dan untuk mengetahui lebih detail bagaimana netizen menanggapi debat kedua Pilpres, kita bergabung dengan Yunia Harsari dari Newsroom Metro TV. Yunia, silahkan dengan pemaparan Anda. Rory, di era teknologi seperti saat ini, apapun bisa diakses secara cepat dan transparan, termasuk bagaimana warganet berpikir akan sesuatu seperti debat kedua Pilpres 2019. Inilah yang kemudian dijadikan materi oleh Politika Wave untuk kemudian membuat rilis dan menyatakan bahwa Capres 01 Jokowi menang debat kedua dan hampir di semua segmen justru. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kita sudah bersama dengan Nadia Sabila, Head of Analytics Politika Wave. Nah, apa kabar Mbak Nadia? Baik. Nah, kami mendapatkan data dari Politika Wave seperti ini per segmen, tapi saya butuh Mbak Nadia di sini untuk menjelaskan seperti apa sih perbincangan warganet pada saat debat berlangsung sehingga membuat Jokowi ini bisa dikatakan menang di semua segmen. Ya. Untuk segmen pertama ini memang pujian dan respon dari netizen terhadap masing-masing kandidat ini masih berupa penampilan, bagaimana cara menyampaikan visi misi dari satu sama lainnya dan juga konten visi misi yang disampaikan oleh masing-masing kandidat. Untuk Jokowi di sini dia unggul positif karena terlihat lebih teknis, visi misi lebih disampaikan secara jelas, jadi terlihat sangat paham dengan materi yang disampaikan. Sementara untuk Prabowo di sini sentimen negatif sedikit lebih banyak karena pada segmen pertama ini ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan netizen dari pernyataannya Prabowo seperti swasembada air seperti itu. Oh, oke. Tadi saya sempat mengintip sedikit semua hasil dari 6 segmen yang ada dalam debat semalam. Sepertinya sentimen positif Jokowi di segmen pertama itu memang paling besar ya di antara segmen-segmen yang lain. Ya, karena Jokowi memang menyampaikannya itu memang sangat lugas sekali karena terlihat dia memang paham dengan apa yang disampaikan. Jadi pemaparan data itu terbukti efektif seperti itu ya, setidaknya untuk warganet. Oke, untuk segmen kedua masih ada 57,56%, 47,31%-nya menyatakan positif sentimen. Untuk segmen kedua ini juga sentimen positif terhadap Pak Jokowi ini memang masih terkait apa yang disampaikan visi misinya gitu, terkait infrastruktur khususnya. Sementara di sini dominan negatif itu untuk Prabowo ini karena ada pernyataan-pernyataan yang masih kurang jelas menurut netizen gitu, seperti masih membahas swasembada air, lalu ada istilah ini bukan salah kita semua, ini bukan salah siapapun tapi salah kita semua. Nah, itu masih menjadi pertanyaan dan membingungkan warganet. Jadi sebenarnya ingin menyampaikan apa seperti itu ya. Oke, untuk segmen 3. Nah, untuk segmen 3 ini juga yang disoroti adalah bagaimana Jokowi merespon pernyataan dari Prabowo terkait infrastruktur. Nah, di situ yang menjadi sorotan utama netizen khususnya generasi milenial karena dari situlah muncul konten-konten meme menarik karena di sini netizen juga tidak hanya mencari visi misi seperti apa yang disampaikan oleh masing-masing kandidat, tapi bahan konten untuk lucu-lucuan juga. Oh gitu. Oke, contoh konten lucu-lucuan ada yang bisa disampaikan? Seperti ekspresi Jokowi merespon Prabowo itu kan yang iya, dari raut wajah ya. Oke, lalu kemudian untuk segmen 4, apa yang membuat Jokowi ini lebih menarik di mata warganet? Ini masih menyambung dari segmen 3 karena segmen 3 itu memang respon beliau sangat menarik. Jadi pembahasannya jadi masih dari segmen sebelumnya gitu. Cuman dari yang segmen 4 ini justru negatifnya di sini terjadi karena ada beberapa pernyataan Prabowo yang seolah-olah seperti menyetujui dengan apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan oleh Jokowi selama ini gitu. Jadi seharusnya kubu penantang lebih kritis seperti itu ya, menyampaikan data-data, tapi ini terlihat oleh warganet kok jadi setuju-setuju aja nih gitu. Oke, lalu di segmen 5. Segmen 5 ini memang sentimen positifnya juga masih terkait Pak Jokowi ini masih terkait apa yang disampaikan di segmen 4, visi terkait pengelolaan program-program yang disampaikan. Juga di sini juga ada peningkatan positif untuk Prabowo juga sama terkait apa yang disampaikan juga di segmen 4 sebelumnya juga. Nah, sepertinya untuk segmen 5 ini ada yang disampaikan terkait soal unicorn itu ya, startup unicorn itu. Apakah itu juga salah satu yang mempengaruhi di segmen 5? Itu baru direspon sangat banyak ketika di segmen 6 justru. Karena begitu karena ada postingan yang interaksinya justru lebih banyak di next-nya gitu. Di segmen 6 tuh baru naik. Oh, ya jadi terakumulasi seperti itu di segmen 6. Oke, kita lihat di segmen terakhir 65,48% menyampaikan positif sentimen. Lebih menyimpulkan dari seluruh
seluruh segmen. Jadi seperti wah secara garis besar Pak Jokowi ini lebih paham gitu. Sementara Prabowo diapresiasi karena dia menghargai apa yang dikerjakan oleh Jokowi dan cukup apresiasi dengan apa yang disampaikan Prabowo seperti itu dari masing-masing pendukungnya. Seperti itu. Oke, jadi secara umum ini boleh diceritakan sedikit lebih detail bagaimana kemudian Politika Wave membuat atau menyimpulkan Jokowi ini menang di debat kedua ini? Ya, karena netizen itu juga sangat peduli dengan apa yang disampaikan, khususnya program visi misi. Jadi ketika sesuatu disampaikan dengan sangat jelas, netizen akan secara cepat menilai oh ini dia lebih paham dan dia lebih paham dengan visi misi dan program yang nantinya akan dikerjakan seperti itu. Namun jika suatu kandidat tidak menyampaikannya secara jelas akan menjadi pertanyaan-pertanyaan dan akan sedikit ragu kira-kira dia bagaimana melaksanakan program visi misinya ini seperti itu. Baik, berarti bisa disampaikan di sini bahwa pemaparan data, pemaparan fakta-fakta apa yang sudah dilakukan, apa yang terjadi di lapangan itu masih cukup efektif, lebih efektif seperti itu daripada kabar bohong yang mungkin selama ini beredar sebelum debat. Itu bisa disimpulkan seperti itu? Betul, bisa. Oke, berarti bisa dikatakan juga pemilih-pemilih atau mereka yang memberikan perhatiannya pada debat capres di putaran kedua ini berarti mereka lebih rasional, bisa dikatakan seperti itu? Ya, bisa lebih rasional, sangat rasional. Mereka tentunya tidak hanya ingin mendengar janji-janji, tapi harus ada bukti dan kalaupun jika belum dibuktikan juga harus jelas teknisnya seperti apa gitu. Baik, berkaca dari hasil debat capres putaran kedua ini, dilihat dari kacamata netizen, kacamata warganet, apa highlight yang bisa mungkin menjadi saran bagi dua cawapres baik 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin maupun 02 Sandiaga Uno supaya mereka bisa mungkin mengejar ketertinggalan atau bisa mempertahankan posisi lalu meningkatkannya lagi di debat ketiga? Ya, yang paling utama adalah menyampaikan dengan sangat jelas dan juga dan sangat mudah dipahami oleh khususnya netizen-netizen muda yang di sini juga tidak hanya menonton debat melalui televisi tapi mereka menyaksikan lewat media sosial karena media sosial penuh dengan opini-opini. Nah, ini perlu disampaikan dengan jelas jadi mereka tidak terpengaruh oleh opini-opini buruk di media sosial yang bisa jadi ada kabar bohong atau segala macam begitu. Oke, Mbak Nadia, menarik sekali. Terima kasih atas waktu dan pemaparannya. Demikian Rory untuk saat ini dari Newsroom Metro TV, kembali ke Anda di studio.